Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Takin dari program studi teknik pertambangan Universitas Jambi angkatan 2018 dengan NIM F1D118007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skema pembentukan batu bara. Sebelum kita memasuki skema tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu batu bara itu sendiri. Batu bara adalah batuan sedimen organik yang dapat terbakar terbentuk dari endapan organik, terutamanya sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke skema pembentukan batu bara. Yang pertama itu ada material asal. Material asal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada alga, Silophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Alga yaitu dari zaman Precambium hingga Ordovicium dan bersel tunggal. Di sini sangat sedikit endapan batu bara dari periode ini. Yang kedua ada Silophyta dari zaman Silur hingga Devon Tengah. Merupakan turunan dari alga dan juga sedikit endapan batu bara dari periode ini. Yang ketiga ada Pteridophyta, umur Devon atas hingga karbon atas. Materi utama pembentuk batu bara berumur karbon di Eropa dan Amerika Utara. Tumbuhan tanpa bunga dan biji, berkembang biak dengan spora dan tumbuh di iklim hangat. Yang keempat ada Gymnospermae, kurun waktu mulai dari zaman Perimian hingga Kapur Tengah. Tumbuhan heteroseksual, biji terbungkus dalam buah, mengandung kadar getah atau resin yang tinggi. Jenis Pteridospermae seperti Gangamopteris dan Glossopteris adalah penyusun utama batu bara Permian, seperti di Australia, India, dan Afrika. Dan yang terakhir ada Angiospermae dari zaman Kapur atas hingga kini. Jenis tumbuhan modern, buah yang menutupi biji, jantan dan betina dalam satu bunga, kurang bergetah dibanding Gymnospermae sehingga secara umum kurang dapat terawetkan. Yang kedua kita masuk ke rawa gambut. Rawa gambut ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu autokton dan alokton. Autokton sendiri yaitu batu bara yang rawa gambut. Autokton yaitu material yang diendapkan tanpa bantuan atau diendapkan sendiri, sedangkan alokton yang tertransportasi melalui dan dibantu oleh air. Berikutnya kita masuk ke proses pembentukan batu bara. Di sini proses pembentukan batu bara terdiri atas dua tahap, yaitu fase geokimia atau diagenesa dan yang kedua fase geokimia atau metamorfisme. Pada fase biokimia atau diagenesa, tingkatan biokimia daripada metamorfisme organik adalah organisme hidup, khususnya dominan bakteri. Di sini bakteri berperan yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob serta jamur. Bakteri aerob menguraikan unsur karbon, nitrogen, dan karbon dioksida atau CO2 pada material tumbuhan, sedangkan bakteri anaerob menguraikan unsur hidrokarbon, asam, serta alkohol pada material tumbuhan. Proses ini berlangsung di bawah permukaan. Dalam pembentukan batu bara, material tanaman mengalami proses penggambutan dan proses pembentukan humin terhadap humids. Komposisi mikrobiologi tidak dapat terjadi di atas temperatur tertentu besar dari 800 Celcius. Proses ini berlangsung pada kedalaman 1-10 meter di bawah permukaan. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase geokimia atau metamorfisme. Fase geokimia ini tidak ada lagi aktivitas organisme seperti bakteri, tetapi didominasi oleh pengaruh peningkatan temperatur dan tekanan, disebabkan oleh peningkatan kedalaman, penimbunan unsur organik di bawah tutupan sedimen atau sedimentary overburden. Batas dari fase tersebut yaitu pada kedalaman lebih dari 10 meter, tetapi bisa dikatakan reaksi berakhir pada tingkat gambut dan aksi geokimia menjadi agen utama pada tingkat brown coal dan hard coal.
Pada tahapan geokimia terjadi peningkatan rank pada batu bara mulai dari lignit sampai pada tahap antrasit. Seiring dengan kenaikan rank, maka terjadi pula kenaikan unsur karbon, nilai reflektan atau Rmx dan CV calorie value atau nilai kalori, serta terjadi penurunan kandungan air H2O, volatimeter, hidrogen, dan oksigen. Nilai kalori batubara bergantung pada peringkat batubara. Semakin tinggi peringkat batubara, maka semakin tinggi nilai kalorinya. Pada batubara yang sama, nilai kalori dapat dipengaruhi oleh moisture dan juga abu. Semakin tinggi moisture atau abu, maka semakin kecil nilai kalorinya atau kandungan karbon secara sesuai pada rank. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang skema pembentukan batu bara. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.